Kali ini akan kita bahas tentang materi laju reaksi bagian 1. Jadi laju reaksi saya pecah menjadi 2 bagian. Apa yang akan kita pelajari tentang laju reaksi dan apa yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama adalah konsepnya. Kalian harus tahu konsep laju reaksi itu apa. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu apa. Dan yang ketiga adalah orde reaksi. Di bagian yang pertama kita akan bahas konsep dari laju reaksi dan faktor-faktornya. Kemudian nanti yang bagian 2 kita akan bahas tentang orde reaksinya. Baik, sekarang kita perhatikan apa sebenarnya konsep laju reaksi. Jika seandainya A bereaksi dengan B menghasilkan C. A dan B ini disebut sebagai reaktan atau pereaksi, sedangkan C disebut sebagai produk. Reaktan atau pereaksi itu akan berkurang, sedangkan produk akan bertambah. Karena pereaksi atau reaktan berkurang, maka laju reaksi didefinisikan sebagai berkurangnya konsentrasi pereaksi per satuan waktu. Nah, karena berkurang maka V-nya dirumuskan pakai tanda min di depannya. Perubahan konsentrasi A per satuan waktu. Atau V sama dengan min perubahan konsentrasi B per satuan waktu. Sedangkan di dalam proses reaksi kimia, reaktan berkurang diiringi dengan produk bertambah. Karena produknya bertambah, maka laju reaksi didefinisikan sebagai bertambahnya konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Kalau dituliskan rumusnya, V sama dengan perubahan konsentrasi C per satuan waktu. Nah, di sini nggak pakai min, karena produk bertambah. Sekarang kita perhatikan grafiknya. Grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu. Sumbu vertikal konsentrasi, horizontal waktu. Kita lihat produk naik, ya, reaktan turun. Jadi bersamaan itu prosesnya. Nah, lebih mantap lagi kita sajikan dengan soal. Sebagai contoh, misalkan ini. 26 gram Fe direaksikan dengan 500 ml larutan HCl. Jika dalam waktu 10 menit terdapat 14,8 gram Fe, tentukan laju berkurangnya Fe. Nah, Fe itu reaktan, makanya berkurang. Masanya tadinya 26. Setelah 10 menit tinggal 14,8. Berarti ada massa yang bereaksi. Ya. Kalau kita hitung perubahan massanya adalah 14,8 dikurangi 26. Ini hasilnya adalah min, ya, 11,2. Nah, oleh karena itu, karena ini reaktan, ditulis di rumusnya pakai minus di depannya, biar tidak min. Laju reaksi itu satuannya menggunakan molaritas. Maka massa ini kita rubah menjadi molaritas. Molaritas M besar adalah gram per AL. Ini AL atau ml. Karena ini Fe atom kita pakai AL. Dikali 1000 per volume. Kita masukkan rumus, gramnya 11,2, kita kasih minyak nanti aja, ya. Airnya 56, kemudian dikali 1000 dibagi volumenya 500. Kita lihat 1000 dibagi 500, kita coret 2. 112 dibagi 562, maka 11,2 kalau dibagi 56 0,2. 0,2 dikalikan 2 0,4. Tuh. Nah, di sini berkurangnya, ya, berarti sebenarnya 0,4 itu minus, sehingga kalau kita masukkan rumusnya V minus
perubahan konsentrasi Fe, yaitu di sini min 0,4 ya. Jadi kenapa min? Saya ingatkan lagi ini minus. Sehingga di sini sebenarnya minus ya. Nah, di sini minus-minus jadi plus. Per satuan waktu. Waktunya 10 menit. 10. Nah, umumnya waktu dalam detik, maka kita kalikan 60. 10 kali 60 jadi detik. Min-min jadi plus. Kalau kita rubah dalam bilangan baku, 0,4 itu 4 kali 10 pangkat min 1. Per 600 itu 6 kali 10 pangkat 2. 4 per 6 disederhanakan 2 per 3. 2 per 3 itu 0,666666. Kita bulatkan 0,67. Atau di sini kita bulatkan 0,7 ya. Berarti 0,7 kali pangkat dibagi ditambah pangkat dibagi dikurang min 1 dikurang 2 jadi min 3. Ini atau ditulis 7 kali 10 pangkat min 4 molaritas per detik. Seperti itu. Oke. Nah, kita matengin lagi. Kita tambah satu soal lagi. Soal ujian. Dalam volume wadahnya 1 liter dimasukkan 0,08 mol fosgen. Fosgen itu COCl ya. Menurut reaksi COCl plus CO plus menghasilkan CO dan Cl. Nah, COCl itu reaktan. Makanya di situ kita lihat molnya berkurang. Setelah 20 detik yang tadinya 0,08 menjadi 0,02. Berarti delta molnya ya, perubahan molnya adalah 0,02 dikurang 0,08 ya, sama dengan 0,06. Berarti dalam waktu 20 detik 0,06 mol fosgen telah bereaksi. Kemudian laju reaksi kan dalam satuan molaritas. Maka molaritasnya ya ini minus ya, kita kasih tanda minus, sebenarnya nggak usah tanda minus, nggak apa-apa, nanti ketemunya plus juga. Molaritasnya mol per volume, berarti perubahannya min 0,06 per kebetulan volumenya 1. Nah, volume dalam liter, molaritas bisa langsung mol per liter. Kenapa tadi saya pakai gram per ml kali 1000 per V? Karena di situ volumenya mililiter. Oke, sehingga perubahan molaritasnya min 0,06. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya, sehingga persamaannya adalah perubahan pengurangan. Berarti min konsentrasi fosgen min 0,06 dibagi dengan waktunya 20 detik. Oke, min jadi plus, sehingga menjadi 6. Kalau saya rubah bilangan baku 0,06 6 kali 10 pangkat min 2 dibagi 22 kali 10. 6 dibagi 2 3 kali 10 pangkat min 2 dibagi 10, pembagian dikurang, min 2 kurang 1 min 3 atau 0,003 m per detik. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Konsep sudah kalian pahami, kita lanjutkan faktor-faktornya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama adalah konsentrasi, luas permukaan, yang kedua, yang ketiga temperatur, dan yang keempat katalisator. Konsentrasi, kita jelaskan poin by poin. Konsentrasi umumnya makin tinggi konsentrasi makin
cepat reaksinya. Kenapa? Karena makin tinggi konsentrasi, jumlah molekulnya makin banyak, sehingga makin rapat. Nah, ini berakibat kemungkinan atau intensitas tumbukan antar molekul menjadi lebih sering, sehingga reaksi bisa makin cepat. Oke, bayangkan kalian semua dalam satu kelas, anaknya banyak, kemudian bergerak, maka kemungkinan bertabrakan akan menjadi lebih sering daripada yang satu kelas jumlahnya 3 orang, 4 orang. Yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Makin besar luas permukaan bidang sentuhnya, frekuensi tumbukan makin tinggi, sehingga reaksi makin cepat. Coba kalian bayangkan, kalau kita melarutkan atau mereaksikan dua zat yang sama, masanya sama, tapi zat yang pertama berbentuk keping kita masukkan ke air misalkan. Satunya lagi dipecah-pecah, dibelah-belah sampai kecil, kemudian dimasukkan. Tentunya yang lebih cepat larut atau yang lebih cepat bereaksi yang dihancurkan. Kenapa? Dengan mengiris, ya, dengan mengiris zat tersebut, irisan itu adalah luas permukaan baru. Setiap irisan timbul luas permukaan baru. Maka kalau kita iris-iris menjadi lebih banyak luas permukaannya, sehingga menjadi lebih cepat reaksinya. Yang ketiga adalah temperatur. Temperatur itu umumnya juga menaikkan laju reaksi karena temperatur itu meningkatkan energi kinetik dalam molekulnya. Ya, kita bisa bayangkan juga kita dalam satu ruangan suhunya panas, pasti menyebabkan kita menjadi nggak bisa tenang, adanya kita bergerak sehingga memungkinkan untuk bersenggolan atau bertumbukan dengan yang lain. Dan yang keempat adalah katalisator. Katalisator itu zat yang mempercepat reaksi, tetapi zat itu diperoleh kembali dalam keadaan utuh. Ada konsep yang menyatakan bahwa katalisator itu zat yang mempercepat reaksi, tetapi zat itu tidak ikut reaksi. Tetapi sebenarnya ikut, tetapi dia di akhirnya ditemukan dalam jumlah yang sama. Jadi seolah-olah dia hanya pelantara saja. Hanya pelantara saja. Nah, kalau peran katalisator di dalam reaksi apa? Dia menurunkan energi aktivasi. Menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi itu adalah energi minimum untuk tercapainya suatu reaksi. Jadi kalau di dalam reaksi itu karena tumbukan antar molekul. Nah, tumbukan itu akan menjadikan sebuah reaksi apabila tumbukan itu energinya melewati energi aktivasi. Sehingga yang tadinya nggak ada katalisator tidak bisa melewati karena puncaknya tinggi. Setelah dikasih katalisator, turunlah itu puncaknya sehingga menjadi mampu melewati puncak itu. Itulah peran katalisator. Nah, di dalam laju reaksi umumnya ada soal hitungan tentang pengaruh suhu atau temperatur. Sekarang kita lihat contohnya seperti ini. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius, berarti kita tulis diketahuinya gitu ya. Diketahuinya itu setiap 10 derajat Celcius ya, mengakibatkan reaksi naik 2 kalinya. Nah, naiknya kita umpamakan N 2 kali. Jika reaksi pada suhu 20 itu 2 molaritas per sekon, pada suhu 60 berapa? Nah, kita lihat perubahan suhunya, delta T-nya. Kalau pada suhu 20 2 M per sekon, pada suhu 60 berarti kan di situ perubahan suhunya 60 dikurangi 20. Jadi perubahan suhunya dalam 40 derajat Celcius. Nah kemudian
molaritas awalnya, kecepatan awalnya pada suhu 20 itu kita sebutkan V0 adalah 2 m per sekon. Nah, pertanyaannya pada suhu 60 itu berapa? Ya, berarti kita umpamakan VT-nya gitu ya. Nah, berapa? Nah, rumusnya begini. VT ya, laju reaksi pada suhu yang ditanya adalah V0 laju reaksi awal dikalikan N dipangkatkan delta T per T. Nah, sekarang kita masukkan. V0-nya adalah 2. N-nya adalah 2. Delta T-nya adalah 40 per T-nya 10. Oke. Sehingga menjadi 2 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16, maka hasilnya 32 molaritas per sekon. Nah, itu. Ternyata yang tadinya pada suhu 20, lajunya 2, dinaikkan 60, lajunya menjadi 32. Kalau secara manual logikanya kan begini. Ini suhu 20 ya. Naik 10 jadi 30. Naik 10 jadi 40. Naik 10 jadi 50. Naik 10 jadi 60. Pada suhu 20 ini 2. Maka setiap naik 10 naik 2 kali. Berarti ini naik 2 kali menjadi 4. Naik 2 kali menjadi 8. Naik 2 kali menjadi 16. Naik 2 kali menjadi 32. Itu sama. Nah, sekarang besaran yang lain di dalam laju reaksi ada V, laju reaksi, dan juga ada T. Bagaimana kalau soalnya diketahui waktu? Ini kan diketahui laju. Coba kita lihat contoh soal yang kedua. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius, berarti T-nya 10. Mengakibatkan suatu reaksi berlangsung 2 kali, berarti N-nya 2. Lebih cepat. Laju reaksi pada suhu 20. Berarti ini kita anggap awal. Nah, ini diketahui dia bukan lajunya, tapi waktunya. Berarti kita anggap ini T0 ya. Waktu mula-mula pada suhu 20 itu 30 menit. Oke. Nah, berapa lama reaksi akan berlangsung pada suhu 40? Berarti delta T-nya 40 yang ini ya dikurangi dengan 20, yaitu 20 derajat Celcius. Nah, berapa lama reaksi akan berlangsung pada suhu 40? Kalau tadi ditanya V-nya, sekarang ditanya T-nya. Rumusnya adalah T pada suhu yang ditanya sama dengan T0 waktu pada suhu awal. Kalau waktu berbanding terbalik dengan V, maka di sini rumusnya 1/N dikali delta T per T. Sekarang kita masukkan waktu awalnya 30 menit dikali 1/2 dipangkatkan delta T-nya 20 per T-nya 10. Oke, sehingga menjadi 30 dikali setengah dipangkatkan 2. Setengah dipangkatkan 2 itu 1/4, berarti 30 dikali 1/4. Jadi 7,5 menit. Nah, lebih kecil waktunya, lebih cepat. Soalnya kalau V-nya lebih besar, otomatis waktunya lebih kecil, lebih cepat. Sekarang kalau kita ilustrasikan begini, pada suhu 20 naik 10 jadi 30, naik 10 jadi 40. Pada suhu 20 ini 30 menit. Karena reaksi berlangsung lebih cepat, waktunya separuhnya menjadi 15 menit.
Lebih cepat lagi separuhnya menjadi 7,5 menit. Nah, inilah jawabannya sama. Begitu? Oke. Ini konsep dari laju reaksi sudah kita pelajari dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Inilah materi bagian 1. Kita tunggu materi bagian 2 tentang orde reaksi. Salam sukses.